Saya lanjut lagi. Yang ini ada yang kelima. Tadi sudah 4. Nah, keterampilan sosial. Jadi ternyata self-awareness tadi yang kita menyadari emosi, kemudian kita menavigasi emosi, kemudian ada motivasi dan empati, itu berujung kepada keterampilan sosial. Ya, yaitu menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk mempengaruhi dan memimpin. Ya, ini akumulasi ya, kalau tapi harus dimulai dari awareness tadi, kesadaran diri itu dulu, rasain dulu. Aku merasa apa sih gitu ya? Jangan-jangan nggak sempet merasakan perasaan sendiri, langsung udah langsung kerja aja gitu ya. Jadi bawaannya misalnya tiba-tiba marah-marah aja, begitu tanya kenapa sih marah-marah, nggak tahu, mau marah aja. Mungkin pernah dengar atau mungkin pernah lihat yang seperti itu. Nah, oke ya, itu berarti belum di level satunya, belum dilakukan, yaitu awareness-nya tadi. Nah, sekarang kalau dengan keterampilan sosial, supaya bisa berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah, dan menyelesaikan perselisihan, dan juga untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim. Ya, bagaimana Ibu Kartini pada saat itu? Apa yang dilakukannya? Beliau mengumpulkan teman-temannya untuk bersama-sama belajar menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi dia bukan belajar sendiri, walaupun awalnya membaca sendiri, berkorespondensi sendiri, akhirnya mengajak teman-temannya untuk belajar bersama menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Dia mendirikan sekolah pertama gadis-gadis priai Bumi Putra yang terletak di Serambi Belakang Pendopo Kabupaten. Aktivitas membaca tidak ditinggalkannya, namun kemudian bertambah satu lagi kegiatan dengan berkorespondensi, karena bahasa Belandanya sudah semakin bagus. Ia mulai menulis surat kepada teman-temannya di Belanda. Oke, sudah selesai sharingnya. Yang kelima nih, relationship building, ya, keterampilan sosial. Jadi teman-teman, kalau belajar EI atau kecerdasan emosional, itu awalnya dari awareness, kemudian navigasi emosi, kemudian ada motivasi dulu dan empati, ujungnya adalah keterampilan sosial yang baik. Ya kan, semua orang masih kepengen ya punya keterampilan sosial yang baik ya, baik untuk di keluarga, tetapi keluarga itu misalnya personal ya, maupun di profesional dalam pekerjaan pasti ada manfaatnya. Nggak ada ruginya belajar AI atau kecerdasan emosional. Nah, saya akan langsung saja ke slide berikutnya, yaitu tentang inspirasi dari sesi malam ini. Boleh dituliskan di chat, inspirasi apa sih yang didapat dari sesi malam ini, dan setelah sesi malam ini apa yang akan dilakukan aksi nyata setelah sesi malam ini gitu. Monggo silahkan dituliskan. Ya, kalau kita bicara soal apa namanya inspirasi. Tadi kan cuma ngedengerin ceritanya R.A. Kartini ya. Mungkin sebelum-sebelumnya ada yang udah pernah baca bukunya. Kemudian yang udah pernah nonton filmnya gitu ya, Coach Hari ya. Tapi mungkin malam ini dapatkan sesuatu inspirasi karena dikaitkannya dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosi ya. Ternyata memberikan contoh banyak banget di situ ya, di dalam kehidupan yang selama ini kita tahunya mungkin hanya lagunya atau lomba kebayanya atau berbagai lomba. Kalau nggak salah juga suka ada lomba lomba memasak tapi untuk bapak-bapak gitu kalau nggak salah ya, suka gitu nggak sih? Jadi banyak hal yang dilakukan gitu ya, tetapi yang kita lakukan malam ini adalah mengambil inspirasi terkait dengan kecerdasan emosinya ya. Oke, coba saya lihat di chat siapa yang sudah menuliskan jawabannya. Inspirasinya mau kenalan sama Stella. Seriously, kira mau kenalan sama aku, nggak taunya sama Stella. Korespondensi era Kartini di zaman itu behind the scene. Oke, keren. Aksi nyata lebih mengapresiasi sesama dan berempati dan tidak egois. Janji ya.
Ayo, Coach Hari ini nanti kalau misalnya sering ketemu sama Mas Iti, apa namanya sambil dimonitor ya, maksud saling mengingatkan kita, ya, saling menginspirasi. Bukan hanya janji malam ini aja bilangnya, aku janji deh, aku mau lebih mengapresiasi sesama dan berempati dan tidak egois. Itu kan janji, jangan bilang janji surga ya, jangan PHP jadinya ya. Keren banget kalau aksi nyatanya, wes bisa dilakukan, ya, bisa diterapkan gitu ya. Oke, Mbak Desti, inspirasi malam ini hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain. Merinding. Aku hobinya merinding nih, Coach Hari. Kalau misalnya sangat itu langsung ya gitu ya. Itu salah satu apa namanya? Salah satu side effect belajar emotional intelligence dan belajar mindfulness itu kayak satu paket gitu ya. Jadi gampang merinding mendengar Hmm. kata-kata tertentu ya kayak tadi bilang inspirasi malam ini hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain melinding langsung gitu nggak bisa itu merinding tuh nggak bisa dibuat-buat ya udah dari Enggak. soronya itu jadi kalau pikiran kita terpicu oleh satu kata itu terkait dengan emosi nanti akan keluar di badan kita akan mengeluarkan tanda-tanda sinyal ya jadi belajarnya emotional intelligence dan mindfulness gitu ya baru bisa yang merinding-merinding gitu bukan karena ada yang lewat loh it's another thing. Aksi nyatanya pemberdayaan buat para perempuan. Mbak Desti, boleh nggak open mic? Izin ya, Coach Hari, aku mau denger dong. Apa sih rencananya pemberdayaan buat perempuan yang dilakukan oleh Mbak Desti? Rencananya apa ya? Halo, Coach, salam Yes, kenal. hai, senang sekali. Iya, Terima maaf kasih. aku izin off cam ya, soalnya It's lagi okay, that's ya okay. pakai kerudung. Apa-apa. Biasa ibu-ibu. Iya, understandable. Oke, gimana Mbak Desti? Kebetulan aku lagi di komunitas perempuan muda karya sekarang itu ya. Wow, keren. Perempuan yang sudah menikah antara umur 25 sampai 40. Mm-mm, Pemberdayaan perempuan yang aku kan seorang marketing ya. mm-mm, Coach, aku paling ngelatih mereka berjualan di marketplace, mm-mm, terus di TikTok dan mm-mm. di IG. Kayak gitu sih kalau aku sekarang lagi berkegiatannya. Keren banget, ini aku diajarin boleh nggak? Ya, Ya aku udah kelewat, masih boleh join? boleh. Nanti aku kan nanti akan ada kelas ya di kami. Nanti Coach Jo kami undang boleh? Boleh banget, terima kasih banyak. Kan soalnya Ya, batasnya 25 sampai 40, aku udah over 40, nggak apa-apa ya. ya nggak apa-apa lah. Lebih pengalaman kan, jadi bisa share sama adik-adiknya. Terima kasih kepada Coach Hari dong yang sudah connecting us gitu Ya, ya. Alhamdulillah, thank you makasih so Coach much. Hari. Terima kasih Mbak Desi udah sharing ya. Aku Ya, merinding lagi tuh, cuma denger gituan doang ya. mm, It's so inspiring, terima kasih. oke, terima Thank kasih. you Mbak Desti. Oke, aku pikir ada yang nulis sesuatu, ternyata keren gitu ya. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin yang mau sharing mengenai inspirasi yang didapat malam ini. Kemudian mau ngapain? Kalau istilah coaching, what next gitu ya. Setelah mendengarkan sharing session malam ini, apa yang terinspirasi dan mau ngerjain apa gitu. Mungkin ada yang mau nulis buku gitu kan. Atau mungkin mau membuka lapangan pekerjaan gitu kan karena udah pandemi udah lewat udah hampir 3 tahun ya 3 tahun lebih ya malah ya itu beberapa daerah kalau di Bali kan baru mulai bangkit ya Coach Hari ya dan teman-teman di sini mulai baru mulai bangkit baru mulai berdenyut lagi gitu karena kalau Bali kan memang ini utamanya adalah pariwisata gitu ya jadi baru mulai lagi dengan liburan Natal tahun lalu, kemudian diikuti dengan Lebaran, udah mulai rame, udah mulai macet gitu ya. Itu ya kita syukuri gitu ya. Nah, teman-teman gimana? Ya, siap nanti ya. Aku ini ya, aku apa namanya? Nanti aku direct message ya. Inspirasinya fokus, aksi nyatanya mencintai pekerjaan dan mengerjakan dengan hati. Wow, this is sesuatu ya, inspirasinya fokus, benar. Kemudian aksi nyatanya mencintai pekerjaan. Mungkin maksudnya lebih mencintai pekerjaan lagi ya kalau kita dengar ceritanya R.A. Kartini dengan situasi yang sangat
saat itu sangat challenging gitu ya. Kalau istilah coaching kita nggak pakai kata susah atau masalah atau problem gitu ya, tapi challenge ya. Situasi saat itu sangat challenging aja bisa survive bahkan stand out. Bukan hanya survive, tapi bahkan stand out, bisa memulai suatu gerakan akhirnya menjadi tokoh pahlawan nasional. Kata kuncinya di sini adalah emansipasi atau kesetaraan gender ya, tapi mungkin pasnya lebih kepada pendidikan kata kuncinya ya. Bukan emansipasi yang duduk setara sama dengan laki-laki, nggak ya, gimana pun juga saya nggak bilang it's impossible, tetapi sudah ada tatanannya ya. Kita nggak pengen setara dengan laki-laki karena bagaimanapun juga we are different ya. Ada buku yang bilang men are from Mars and women is from Venus, whatever it is, kita nggak akan bisa sama ya. Jadi walaupun saya mengusung tentang R.A. Kartini, walaupun saya angkat topi untuk beliau, dan mari kita mendoakan bersama-sama ya juga untuk R.A. Kartini saat ini. Tapi saya aliran yang bilang bagaimanapun juga kita nggak bisa ya. Of course kesempatannya adalah kita mendapatkan pendidikan yang terbuka untuk maju kemana aja, tetapi kita tidak akan bisa sama dengan laki-laki karena sudah ditentukan sedemikian, sudah ada tatanannya. We just follow it untuk hidup happily ever after. Waduh, kayak film Cinderella. Oke, ya, hati-hati loh. Nomornya Stella. Aku nggak ikutan. Nanti Coach Hari aja sebagai host. Nanti minta bantuan Coach Hari ya. Aku nggak ikutan ya. Oke. Nah, inspirasi malam ini terus berjuang, jangan pernah menyerah. Setuju. Aksi nyatanya berhenti rebahan dan mulai belajar hal baru. Ini keren banget, Mas Wisnu. Tadi nanyain nomor Stella, sekarang udah beralih yang ganti nomor Stella lain lagi. Bercanda ya. Sebenarnya apa yang kita dengarkan malam ini itu sudah ada semuanya. Semua pernah dengar, penonton film R.A. Kartini mungkin, udah pernah baca bukunya. Saya hanya mengkompilasi dan mengaitkannya dengan topik emotional intelligence yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa langsung diaplikasikan di dalam hidup. Kalau mau sharing lagi kepada teman yang lain, ceritain aja. Tadi ngedengerin di Gema kebijaksanaannya Coach Hari, ada yang sharing mengenai inspirasi R.A. Kartini dan kecerdasan emosional gitu ya. Bisa langsung ceritain 5 tahapannya, apa yang Anda rasakan malam ini gitu ya, cerita ke teman-temannya, kemudian dinavigate. Tadi ada yang bilang sedih, pendengar ceritanya saya merinding lagi cuman begitu doang ya kan. Itu rasa sedih bisa dinavigate dengan kita mengalihkan pikiran ya. Ada teknik NLP namanya pengalihan pikiran. Jadi kita dinavigate itu mencari bentuk, kalau Ibu Kartini dengan situasi yang menekan atau challenging pada saat itu, memilih untuk belajar, banyak membaca, dan lanjutnya adalah berkorespondensi. Ya kan? Hari ini masih musim nggak korespondensi? Bisa lah lewat email gitu ya. Cari teman justru kita sejaman sekarang ini di digitalisasi ini memungkinkan. Saya ada di Denpasar, teman-teman ada di kota-kota yang berbeda, kita bisa berkomunikasi. Kalau dulu kan korespondensi ya, tulis surat-suratan, kemudian dijadikan buku. Kalau sekarang kita nge-zoom, di record, kemudian ditaruh di YouTube. Nah, itu juga bisa jadi salah satu tools sebenarnya, ya kan? Untuk networking, tadi saya dengan Mbak Desti sudah terkoneksi, walaupun hanya melalui temuan virtual saja, gitu ya. Jadi jangan ada alasan ya. Setuju banget. Yuk berhenti rebahan dan mulai belajar hal-hal baru ya. Ini kan menginspirasi dan aksi nyata. Tanya kalau coaching, ditanya ya Coach Hari, ini berhenti rebahan dan mulai belajar hal baru, mulai kapan? Nah loh, bukan hanya rencana, insya Allah gitu ya. Ini mumpung di bulan Syawal, kapan rencananya? Mas Wisnu boleh nggak open mic? Kapan rencananya Mas Wisnu? Berhenti rebahannya itu mulai besok, atau minggu depan, atau bulan depan, atau gimana? Ini udah coaching dijalankan. Ya iya dong, langsung. Ya kan? Mas Wisnu, are you there? Ya. Rencananya kapan, Mas?
Oh, segera, langsung. Wis, malam ini juga. Coachnya mendesak banget ya? Enggak apa-apa. Malam ini masih rebahan juga nggak apa-apa. Yang penting as soon as possible ya, SAP gitu ya. Yang penting Ya. ingat aja, kalau sudah terinspirasi, sudah termotivasi, langsung dikerjakan. Apalagi mulai belajar hal-hal baru, berarti malam ini bisa langsung browsing aja, tapi menghubunginya mungkin besok karena mungkin masih tutup ke apa namanya, beberapa institusi mungkin masih tutup ya, belajar hal baru itu. Boleh tanya nggak sih Mas Wisnu, yang terpikir pengen belajar hal baru antara lain apa? Yang terpikir mungkin kemarin-kemarin udah mikir pengen deh belajar ini, tapi aduh kok susah, aduh di mana nyarinya misalnya gitu. One thing, satu hal yang kira-kira rencana pengen dibelajarin hal baru itu apa antara lain? Hmm. Ya, Mas Wisnu, silakan dijawab. Ini Mas udah Wisnu. lagi dibantu nih. Digital marketing keren banget. Siapa tahu bisa nyambung sama Mbak Desi. Walaupun Mbak Desi cuma cewek-cewek aja ya, 25 sampai 40 ya. Mungkin Mbak Desi punya institut koneksi dengan institut grup atau organisasi lain yang bisa komunitas yang melakukan digital marketing, tapi bukan buat cewek aja. Mungkin aja kan, karena kan memang beliau sudah di bidang itu. Nah, silakan aja tuh saling terkoneksi gitu ya. Oke. Adakah lagi yang lain? Belajar tentang digital marketing itu kayaknya perlu banget ya. Kita sebagai coach atau trainer juga perlu ya, Coach Hari ya. Setuju kayaknya ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian ada lagi kah yang mau menuliskan inspirasinya atau aksi nyatanya sebelum saya kembalikan kepada Coach Hari? Monggo. Jadi teman-teman kalau mau ikut, nanti gabung, mungkin nanti pengurus di sini bisa kasih nomor dari nomor kita di komunitas Gema Kebijaksanaan. Nanti Anda masuk di sana, Oke. Anda boleh ini apa berkoneksi dengan teman-teman kita yang ada yang selalu rutin hampir setiap minggu kita acara webinar ini ya. Jadi Hmm. dalam komunitas itu Anda bisa berkenalan, bisa juga saling informasi, saling mendukung satu dengan lain. Karena memang komunitas ini saya buat untuk tujuan kita bisa bermanfaat bagi sesama untuk yang lain. Oke, keren banget Coach Hari. Thank you so much untuk apa namanya memfasilitasi itu gitu ya. Oke, kalau gitu, kalau sudah tidak ada lagi, saya kembalikan kepada Coach Hari ya sebagai hostnya. Thank you so much. Terima kasih Oke, teman-teman. thank you Coach Jo. Wah, luar biasa nih ya. Kalau saya udah belajar AI, jadi sedikit banyak ini mengingatkan lagi gitu ya. Dan teman-teman kalau andai kata Anda dapatkan malam hari ini, sebetulnya apa yang disampaikan Coach Jo ini sangat sangat sebetulnya mendalam untuk kita gitu ya, untuk tumbuh di dalam kehidupan kita gitu. Apa yang diberikan oleh Coach Jo ini sebetulnya langkah-langkah kita untuk bisa berkembang, bisa lebih baik lagi gitu. Nah, tinggal sekarang aplikasinya adalah apa yang Coach Jo inginkan, apa next-nya nih setelah sudah dapat ini gitu kan. Nah, jadi saya pun sebelum belajar AI, jadi ketika saya ciptakan ini Gema Kebijaksanaan dengan sahabat saya, tujuannya untuk bisa berkontribusi buat teman-teman yang pada saat itu termasuk ya teman-teman saya yang lagi sedang putus asa, di pekerjaannya sedang kantornya ditutup, dia di PHK. Bagaimana supaya bisa memberikan motivasi, semangat untuk terus berjuang, jangan menyerah. Jadi saya ciptakanlah Gema Kebijaksanaan ini dengan mengundang para pembicara dan supaya mereka bisa dengarkan sehingga mereka akhirnya mendapatkan pemikiran atau mindset yang benar dan baik gitu untuk jangan Hmm. menyerah dengan kehidupan ini gitu. Karena kondisinya bukan hanya terjadi di dia saja gitu kan, semua orang mengalami kondisi pandemi. Ya. Jadi kita nggak boleh lihat dari sisi yang jelek itu. Nah, hari ini Coach Jo akan sebetulnya menambahkan yang menguatkan lah arti dari itu semua sebetulnya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan,
Next-nya adalah apa yang kita mesti buat dalam kehidupan ini. Nah, kita juga di Gema Kebijaksanaan bukan hanya memberikan untuk mindset buat sahabat-sahabat kita, tapi juga kita rutin memberikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Jadi minggu depan kami memberikan sembako kepada juga satu daerah di Parung sana yang sedang kita lihat lingkungan di sana keluarganya tidak berada. Jadi kita juga membantu di sana. Jadi kalau Anda juga ingin memberikan energi yang sama kepada kita, silakan Anda berkontribusi, hubungi dari pengurus kita di sini. Ya, nanti dari pengurus bisa memberikan nomor handphonenya, kita punya ini grup sehingga Anda juga bisa bergabung, silakan. Baik Coach Jo, terima kasih atas semua yang sudah diberikannya. Wah, ini malam hari ini luar biasa. Jadi awal liburan sudah diingatkan dan dimotivasi kembali. Energinya sedang tambah naik gitu ya. Supaya Alhamdulillah, terima kasih. bisa menatap ke depan lebih baik lagi gitu. Semangat. Ya. Semangat ya. Mudah-mudahan kebaikan Coach Jo bisa membawa berkah, kesehatan untuk Coach Jo, kebahagiaan dan melimpah ya. Amin. Doa yang sama untuk Coach Hari dan semua teman-teman yang ada di sini ya, dan juga tetangga depan, belakang, kiri, kanan, menyebar karena energi itu menular loh Coach Hari. Jadi bukan hanya di ruang virtual ini saja, tetapi tetangga, keluarga, satu di rumah ada lagi ramai orang, ya itu semuanya kena kesambar ya. Amin ya robbal alamin. Jadi kita sebarkanlah semua hal-hal yang baik, termasuk ya di Gema Kebijaksanaan ini Anda bisa belajar setiap minggu, kita bantu untuk mengundang orang-orang yang bisa berkontribusi memberikan supaya kita selalu di-charge lah ya minimal, terus kemudian mindset kita semakin lebih baik. Ya, thank you Coach Jo. Kita akan jumpa kembali. Sehat-sehat semuanya ya.